Salam, selamat pagi. Pagi hari ini saya akan memberikan renungan singkat. Kebenaran firman Tuhan rindu saya sampaikan kepada seluruh umat-umat Tuhan. Biarlah kita semuanya boleh menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, yang mengasihi Yesus, yang benar-benar hidup di dalam kebenaran. Sebelumnya kita akan berdoa, mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus menolong, Tuhan memberkati setiap mata, setiap hati, setiap telinga yang memperhatikan kebenaran firman-Mu disampaikan. Tuhan memberkati, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema lepaskan hartamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang Kristen memiliki harta itu tidak salah. Orang Kristen bekerja giat, menggapai cita-cita, memiliki harta yang banyak, tidak salah. Tetapi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan yang berangkat dari kitab Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-20, Markus 10 ayatnya yang ke-20, sampai ayatnya yang ke-21 sebagai ayat dasar kita. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergi jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita perlu belajar menjadi orang Kristen yang dewasa. Sikap hati kita yang ada di kehidupan kita, Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita masuk kepada pokok-pokok bahasan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-17, di sana firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini menunjukkan bagaimana orang kaya ini berlari-lari mendapatkan Yesus. Alkitab dengan jujur mengatakan bahwa orang ini datang tanpa siasat. Tidak ada maksud seperti orang-orang ahli-ahli Taurat yang berusaha untuk menjebak Yesus, menjatuhkan Yesus, mencari celah Yesus. Tetapi orang ini jujur datang kepada Yesus. Dan dia bersedia untuk berlari-lari menjumpai Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, orang ini datang dengan maksud untuk bertanya. Kalau kita perhatikan pertanyaannya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, orang ini ternyata di dalam benak dan hatinya, dia memikirkan hari esok setelah seseorang mati. Kitab Taurat tidak dengan jelas menjelaskan tentang masa depan dari seseorang yang mengalami kematian. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang dikaruniakan Tuhan yang memahami hal itu. Sebagai contoh, orang-orang ahli Taurat, ahli-ahli Taurat tidak memberitakan sorga dengan cara yang seperti Yesus lakukan. Sehingga orang ini walaupun kemungkinan besar dia adalah orang Yahudi, gambaran tentang hidup yang kekal itu masih samar-samar. Itu menurut pendapat saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan bersama,
Orang ini berlari-lari menemui Yesus karena ada kegamangan di dalam dirinya. Kalau mati dia mau kemana? Nah, disinilah keunikan cerita ini. Disinilah kabar yang baik yang perlu kita perhatikan. Saudara, kita lihat apa yang dia tanyakan ini seputar tentang beroleh keselamatan. Saya yakin setiap orang di dunia ini, kalau ditanya, kalau mau mati masuk surga atau neraka, pilihannya surga. Tetapi tidak semua orang sampai kepada surga. Bahkan mereka tidak tahu jalan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 18 di sana dikatakan, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ayat 19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Saudara, secara etika, secara moral orang ini baik. Bahkan dia seorang yang tidak melakukan pembunuhan, berzina, menginginkan istri orang, mencuri, dan mengucapkan saksi dusta. Ya, dia tidak mengurangi hak orang lain, menghormati ibunya. Apa yang kurang? Orang ini baik. Tetapi tetap saja muncul di dalam benaknya, apakah dia masuk surga atau tidak? Tentu ini juga menghantam setiap orang yang belum mengenal kekristenan, mengenal Kristus, mengenal Yesus Kristus dan firman-Nya secara sungguh-sungguh. Kita melihat bahwa ternyata orang ini hidupnya disiplin dengan Taurat. Tidak ada pelanggaran. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tentu Yesus tahu bahwa orang ini juga tidak berbohong. Tentu Yesus tahu bahwa dia memiliki motivasi yang lurus untuk tentang sorga itu. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Yesus menjawab orang itu, memandang orang itu, dan Alkitab menulis bahwa Yesus menaruh kasih kepadanya. Dan Yesus berkata dengan kata-kata yang mencengangkan. Saudara, ayat 21, bagian yang ke-B di sana dikatakan, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Tidak ada yang dilalaikan oleh orang ini. Hanya satu Yesus mengatakan, saudara, tidak mudah mencari orang-orang seperti ini. Hanya satu Yesus katakan. Hanya satu kekurangan orang ini dikatakan bahwa kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Ternyata ada sesuatu yang terselip di hati orang ini. Sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh orang. Dia adalah seorang yang mencintai dunia, harta dunia maksud saya. Mencintai hartanya. Mungkin orang ini adalah orang yang kaya raya. Orang ini mungkin mewarisi banyak harta. Orang ini mungkin memiliki segalanya. Itulah yang menjadi alasan mengapa Yesus mengatakan hanya satu kekuranganmu. Ya, Yesus memerintahkan orang ini menjual hartanya. Tetapi pertanyaannya, apakah benar Yesus menyuruh orang ini menjual hartanya? Satu pertanyaan ini bisa mengandung dua konotasi. Kemungkinan besar yang pertama, Yesus ingin menjadikan orang ini hebat. Mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang sama dengan rasul-rasul. Walaupun pada saat itu Yesus sudah memilih rasulnya. Tentu ada dispensasi Allah untuk orang ini. Ya. Di tangan Allah semua orang bisa dipakai dengan luar biasa. Dan Yesus mengajak dia untuk bergabung dalam pelayanan. Kemungkinan besar adalah, yang kedua adalah orang ini diharapkan ikut Tuhan ya, dengan sikap yang benar, dengan tidak mencintai hartanya, menggunakan hartanya untuk pelayanan. Menggunakan hartanya untuk menopang pelayanan. Itu yang saya tangkap.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pelayanan Injil itu membutuhkan support dana. Saya tahu persis bagaimana saya datang ke Papua. Saya tidak memiliki banyak uang. Saya hanya berbekalkan uang hasil dari pemberian kasih dari beberapa orang yang benar-benar mengasihi saya. Dan dalam waktu yang singkat uang itu habis. Saya tahu persis banyak pengeluaran yang saya keluarkan untuk pelayanan Injil. Bahkan saya rela untuk tidak membeli pakaian. Saya rela untuk tinggal apa adanya. Saya rela untuk semua itu karena saya tahu persis bahwa memang itu harga yang harus dibayar. Kemungkinan besar adalah orang ini di tangan Tuhan. Andai saja dia melakukan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Tinggalkan, jual hartanya. Jadikan harta itu lebih berarti. Dengan kata lain, tidak harus meninggalkan semua itu, tetapi menggunakan hartanya. Sikap hatinya harus benar dalam menggunakan harta itu. Tidak pelit, tidak sekakar. Menggunakan untuk hal yang bermanfaat. Kemungkinan besar seperti itu. Ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, yang jelas Yesus berkata jualah. Artinya dia tidak boleh lagi hatinya ada terikat di sana. Dan Yesus menawarkan pembebasan, yaitu mengikut dia dan melayani. Wow, sesuatu yang luar biasa. Gereja membutuhkan orang kaya, saudara. Untuk menopang pelayanan-pelayanan, misi dan sebagainya. Tetapi Yesus tidak kekurangan harta. Yesus menawarkan solusi, Yesus menawarkan kesempatan. Dan inilah yang membuat orang ini tidak bisa ikut Yesus. Ayat 22, saudara perhatikan. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ternyata orang ini dipenjara oleh harta. Dan ini memilukan, saudara. Ini sangat memilukan. Nah, kalau saudara perhatikan bersama-sama, Yesus benar-benar mengasihi orang ini. Dan ternyata saudara, orang ini menjadi hamba dari uang. Dia terikat sekali dengan hartanya. Saudara, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, kalau saudara memiliki kekayaan yang luar biasa, pakai. Yesus menawarkannya kepada saudara. Bapak Ibu, ada banyak sekali pelayanan. Ya. Saya tahu persis, sampai detik hari ini, saya masih membutuhkan banyak keuangan untuk membuka banyak pelayanan. Karena dalam visi saya ingin membuka banyak pelayanan. Menopang hamba-hamba Tuhan. Walaupun saya sendiri tidak memiliki banyak uang. Tetapi saya percaya bahwa Yesus sanggup berkarya untuk saya secara pribadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Orang itu pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus mengatakannya, bukan saya yang mengatakannya. Saudara, jangan ganas, saudara jangan marah. Yesus tidak mengatakan semua orang kaya, tetapi hanya mengatakan bahwa sukar bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Sukar bagi orang yang beruang. Ini tidak berarti saya mengatakan bahwa orang kaya banyak yang tidak masuk surga. Tidak, banyak orang kaya yang takut Tuhan. Dan mengasihi dan memakai hartanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Yesus memandang murid-muridnya. Tentu saudara, jika saudara menempatkan pada posisi Yesus, orang itu sudah ditawari jalan terbaik. Menjadi sama dengan murid-murid, mengikut Tuhan. Kita tahu bersama, kalau saudara perhatikan ketika Petrus kekurangan orang-orang untuk menangani diakonia, di mana ada orang-orang Yahudi berbahasa Yunani, para janda-janda itu, pelayanan terhadap janda-janda itu diabaikan. Petrus memilih 7 orang yang cakap, penuh Roh Kudus. Ya. Saudara perhatikan, Stefanus, Filipus adalah 2 orang yang begitu menonjol dari 7 itu. Saudara lihat bagaimana mereka dipakai dengan luar biasa. Dari seorang yang hanya mengurusi urusan diakonia, mereka melakukan mujizat, mereka boleh bersoal jawab. Walaupun Stefanus sendiri harus mengalami kematian. Tetapi kematiannya begitu mulia. Filipus menjadi penginjil hebat. Tapi dia bukan bagian dari 12 rasul. Kemungkinan besar itu tawaran Yesus kepada orang kaya ini.
Andai saja dia menerimanya, dia mungkin salah satu dari 7 orang itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus mengatakan lebih mudah. Ya, ayat 24, murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata, seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Di sini jelas bahwa Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta, di mana pintu gerbang itu ketika ditutup, saudara, dalam waktu-waktu tertentu untuk bisa masuk ke dalam kota itu ada celah kecil yang digunakan orang untuk masuk. Bahkan dikatakan unta dia harus menundukkan dirinya, ya, merangkak untuk masuk dan bisa memasuki kota itu. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Yesus mengatakan unta lebih mudah. Ini peribahasa yang luar biasa. Saudara, ini menjadi satu renungan buat kita. Kalau unta mendapatkan tempat masuk ke dalam kota Yerusalem jasmani, bukan masuk dalam sorga, tetapi orang ini disandingkan dengan onta. Saudara bisa bayangkan kalau seseorang disandingkan dengan onta, ganas saudara, marah. Tetapi Yesus membandingkan orang ini dengan onta. sesuatu yang unik, sesuatu yang rasa sedikit aneh begitu. Tetapi bagi saya ini sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menjadi berkat. Saya tidak mau disandingkan dengan onta. Saya mau menerima kerajaan surga yang kekal. Saya mau saudara juga menerima kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya bersama Yesus saudara bisa melepaskan. Tinggalkan semua keinginan-keinginan yang bersifat jasmani. Jangan biarkan kalau engkau memiliki kekayaan, engkau hanya menjadi orang-orang yang egois hanya untuk dirimu sendiri. Gunakan hartamu untuk kemuliaan Tuhan. Salam, Tuhan memberkati. Biarlah berkat ini, renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.